Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan mendiskusikan dan mengenal Jazz dan instalasi aplikasi Jazz. Apa itu aplikasi Jazz? Kemudian mengapa kita harus menggunakan Jazz saat ini? Kemudian bagaimana download dan instalasinya? Nah, apa singkatan dari Jazz atau JASP? Nah, sebagai pengakuan atas pelopor Bayesian Sir Harold Jeffrey, Jazz adalah singkatan dari Jeffrey's Imaging Statistic Program. Nah, kemudian apa sebenarnya Jazz itu ya? Jazz adalah cara baru untuk melakukan statistik. Sepenuhnya gratis, free, open source. Lintas platform Jazz memungkinkan penggunanya untuk melakukan analisis statistik dengan mudah menggunakan data letak spreadsheet dan antarmuka drag and drop yang familiar. Kemudian mengapa kita menggunakan Jazz? Jazz itu menawarkan banyak keuntungan dibandingkan paket sejenis yang populer. Dibandingkan dengan paket komersial seperti SPSS yang sudah sedemikian banyak digunakan, Jazz itu gratis, open source, dikembangkan secara aktif dan menyertakan metode Bayesian untuk estimasi parameter dan juga pengujian hipotesis. Lebih lanjut, alasan lainnya adalah dibandingkan dengan paket gratis seperti R yang membutuhkan coding dan sintak, Jazz itu menawarkan pengalaman pengguna drag and drop yang menghilangkan persyaratan pemrograman komputer yang bisa memberatkan dan mengganggu Nah, dibandingkan semua paket lainnya, paket dasar Jazz itu menawarkan serangkaian tes klasik maupun Bayesian. Kemudian kapan Jazz dibuat? Pengembangan Jazz itu dimulai pada tahun 2013 dengan dukungan hibah dari European Research Council. Kemudian Jazz menyediakan statistik deskriptif bersama dengan metode analisis dasar berikut UJT untuk desain satu sampel berpasangan maupun kelompok. Nah, kemudian di mana Jazz bisa diperoleh? Jazz dapat diunduh secara gratis di website www.jasp-starts.org. Dia tersedia untuk berbagai platform Windows, Mac, and Linux. Jadi website ini juga berisi demo-demo yang terkait dengan Jazz. Kemudian mengapa Jazz itu menampilkan analisis klasik dan Bayesian keduanya gitu. Nah, terlepas dari keuntungan konseptual kerangka Bayesian, praktek statistik modern itu diperkaya oleh kontribusi dari Bayesian dan ahli statistik klasik. Apa yang membuat antarmuka Jazz unik gitu ya? Kemudian, Jazz itu memberikan umpan balik langsung kepada pengguna. Jazz secara dinamis memperbarui hasil ketika input berubah. Jazz awalnya memberikan output minimalis, mencegah kebingungan si pengguna. Kemudian Jazz menggunakan pengungkapan progresif dan real time. Nah, berdasarkan catatan-catatan tadi, Jazz mengklaim bahwa selain free, juga friendly dan fleksibel. Nah, itu merupakan slogan yang ditampilkan pertama kali ketika program Jazz dijalankan. Nah, sekarang mari kita mulai proses download dan juga eksplorasi material dari Jazz ini, karena semuanya tersedia di dalam websitenya. Nah, pertama kali kita ke Google, kemudian ketikkan kata kunci Jazz, maka akan muncul link untuk ke aplikasi atau ke website Jazz Nah, di sini tertulis Jazz a fresh way to do statistics. Jadi Jazz a fresh way to do statistics Nah, sebenarnya kita di halaman depan dari website ini, di beranda depan ini kita bisa lihat, kita bisa langsung sebenarnya download aplikasinya, bisa diklik, tapi kita juga bisa melalui menu-menu yang tersedia. Jadi di sini ada menu download, kemudian menu material, menu support, dan juga menu termasuk donasi. Jadi meskipun free, kalau kita mau memberikan donasi untuk pengembangan sebagai bentuk dari supporting itu dipersilahkan Nah, ini kalau kita klik download, maka kita bisa lihat aplikasi yang tersedia untuk berbagai platform Jadi ada Windows, ada Mac OS kemudian ada juga untuk Linux.
Nah kemudian JAS yang dirilis, yang terakhir dirilis itu versinya adalah 0.16.3 ya. Nah itu pada yang dirilis pada Juni tahun 2022 ya, 16 Juni 2022. Jadi masih belum terlalu lama. Karena memang mereka sebenarnya merencanakan ya, mereka dalam hal ini komunitas yang mengembangkan yang dikembangkan itu akan merilis versi terbarunya itu setiap 3 bulan. Nah ini kita klik yang Windows ya, Windows terutama yang 64 bit. Jadi ini memang direkomendasikan untuk Windows yang 7 ke atas, yang versi 7 ke atas. Nah kita bisa mulai proses download ya. Nah di situ juga ada notifikasi di sini ya, thank you ya kalau kita sudah mendownload, dan di bagian sisi kiri kita bisa lihat proses download itu sedang berjalan. Nah sambil menunggu proses download, ada baiknya kita mengeksplorasi lebih dulu ya, apa saja yang informasi-informasi terkait dengan aplikasi ini. Nah kalau kita klik feature support, nah itu di dalamnya ada beberapa fitur-fitur, salah satunya adalah how to use JAS. Jadi bagaimana kita menggunakan aplikasi JAS, termasuk versi demo ya, dalam bentuk GIF ya. Jadi di sini bukan video, mungkin biar supaya lebih ringan, itu dalam bentuk GIF. Jadi untuk berbagai tools ya. Jadi ada ANOVA misalnya ya, ada yang terkait dengan correlation dan lain-lain. Nah kita tinggal bisa klik di bagian kanannya, maka kita akan disuguhi ya demo dari setiap pemanfaatan untuk setiap tools ya, tergantung pada, tentu saja tools ini tergantung pada permasalahan apa yang ingin kita selesaikan dari seperangkat data yang sudah kita miliki, yang kemudian kita olah. Dan nah ini ditampilkan ya secara real time gitu ya, drag and dropnya itu bisa dilihat di pada bagian kanan gitu ya. Nah ini juga sangat mudah ya, bagaimana memanfaatkan setiap variabel-variabel yang akan kita olah itu sangat mudah. Jadi kita bisa telusuri satu persatu ya, terkait dengan menu-menu ya, menu-menu atau tool-tool aplikasi yang disediakan. Nah kita bisa lebih dulu ya mencermati, kemudian melihat bagaimana masing-masing itu. Nah ini sebenarnya juga how to structural equation model ya. Jadi kita nggak perlu, biasanya SPSS dan itu kan terpisah ya. Jadi SPSS dengan misalnya untuk SEM ya, ada IBM Amos gitu ya, atau Smart PLS misalnya. Nah kalau di sini nih jadi satu ya, jadi cukup lengkap lah ya. Jadi fitur-fiturnya cukup lengkap, bahkan modul ini juga sudah ada modul yang terkait dengan machine learning gitu ya. Jadi sudah terintegrasi di dalam aplikasi JAS ini. Nah kemudian selain support juga ada fitur JAS Material ya. Nah jadi JAS Material ini berisi manual ya, tutorial, termasuk buku-buku ya yang tersedia, yang kita bisa langsung download, yang disediakan linknya free ya. Bahkan ada juga ebook panduan untuk manualnya itu yang sudah berbahasa Indonesia, dan kita bisa download ya. Kita bisa download kemudian pelajari ya, terutama ini. Nah ini yang berbahasa Indonesia. Jadi analisis statistik menggunakan JAS, buku panduan untuk mahasiswa. Nah ini bisa digunakan untuk pengolahan data, terutama kaitannya nanti pengolahan data hasil-hasil penelitian ya, ataupun tugas-tugas kampus gitu ya, tugas-tugas untuk mata kuliah yang relevan. Nah kita bisa lakukan download satu persatu kalau kita memang merasa kita membutuhkan itu. Tapi ya
akan bisa jadi lebih percaya diri ya kalau kita sudah. Nah kemudian ini ada Just Media Kit. Nah Media Kit, kalau ini adalah player ya, jadi semacam resume untuk meyakinkan kita kenapa kita harus menggunakan Just ya. Di situ apa itu Just, kemudian mengapa kita mesti menggunakan Just, kemudian dia bisa terintegrasi dengan aplikasi apa saja gitu ya. Nah ini what make the Just interface unique misalnya kan. Nah itu seperti sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan di depan ya. Jadi versi yang sudah ditranslate. Nah kemudian ada textbook gitu ya. Nah kita bisa belajar banyak ya sebenarnya karena material yang disediakan itu sangat lengkap gitu ya. Jadi benar-benar free ya, sesuai dengan slogan di awal ketika kita membuka aplikasi Just ini. Jadi free, fleksibel gitu ya, friendly gitu, mudah. Jadi user friendly ya, jangan. Jadi cukup mudah karena memang panduan dan manualnya termasuk aplikasinya bisa kita ini secara free. Nah itu sebagai jaminan ya bahwa aplikasi ini friendly gitu ya. Nah kita bisa simpan untuk kemudian jadi download, kemudian disimpan pada folder-folder yang sudah kita siapkan untuk kemudian nanti bisa kita buka kembali ketika kita membutuhkan. Nah setelah selesai proses download, maka aplikasi hasil download tadi bisa segera kita instalasi ya. Tinggal di double klik aja, kemudian ikuti langkahnya sesuai dengan tahapannya, langkah demi langkah ya, sampai dengan finish atau selesai. Jadi standar lah ya untuk instalasi ini, sama seperti kita melakukan instalasi aplikasi lainnya. Nah mungkin yang lebih membuat kita jadi semakin yakin karena aplikasi ini adalah free license gitu ya. Jadi kita bisa menggunakannya kapan saja, tidak harus berbayar, dan juga tidak ada masa berlaku trialnya gitu, versi trialnya. Nah ini seringkali menjadi nggak nyaman ya kalau kita harus menggunakan versi bisa trial. Jadi tidak bisa kapan saja karena ada masa dia akan berakhir masa penggunaannya. Terutama misalnya kalau kita menggunakan SPSS. Sebenarnya terkait aplikasi ini karena dia dikembangkan terus gitu ya. Sebenarnya para pengguna itu dapat memberi masukan fitur baru apa saja yang perlu ada di Just versi berikutnya. Tapi memang unfortunately gitu ya, sayangnya Just ini saat ini belum ada fitur auto update, sehingga kita harus rajin-rajin mengunjungi situsnya atau aplikasi ini untuk mengetahui apakah sudah ada versi yang lebih baru. Karena kalau versi baru dirilis itu artinya ada tambahan fitur yang lebih baru gitu kan. Kemudian terkait kelebihan Just ini dibandingkan SPSS, terutama misalnya terkait dengan data dan keluaran hasil atau output. Nah untuk Just itu berada di satu file yang sama, sementara kalau di SPSS itu filenya disimpan terpisah antara data dengan keluaran hasil. Oke, ini sudah selesai ya, prosesnya sudah finish. Nah ini kita sudah langsung masuk di aplikasi dari Just-nya. Jadi ini tampilannya, dashboard awalnya dari aplikasi Just. Nah selalu akan tertulis slogan mereka, free, flexible, and friendly. Nah ketika kita pertama kali membuka aplikasi ini, maka menu-menu untuk pengolahan data ya, sesuai dengan tools yang akan kita lakukan itu akan muncul setelah kita menginput ya data. Jadi nah ini misalnya ya, karena untuk pertama kali kita misalnya browse dari komputer kita, contoh
Nah, salah satu ini cukup banyak ya jenis data yang bisa dibaca oleh aplikasi JAS. Salah satunya adalah format Excel, tapi untuk ekstensi ketika kita simpan dalam CSV ya. Jadi yang dipisahkan dengan koma gitu. Jadi bukan XLS-nya tapi format CSV. Nah, ini misalnya saya punya data tentang IPM ya, IPM provinsi. Ini mau saya input ke, nah ini adalah tampilan tabelnya. Nah tapi memang kelemahan ya, dibalik kelebihannya tentu ada kelemahan juga ya. JAS ini tidak memiliki fitur membuat data baru, mengedit atau mengubah data. Artinya kita harus benar-benar fix ya datanya itu ketika kita menggunakan Excel yang format CSV tadi, itu harus fix ya bahwa itu benar data yang akan diolah sudah benar, sudah fix gitu, termasuk variabel-variabelnya gitu. Nah kemudian ini kita lihat kalau kita mau menambahkan ya, di bagian atas ini kan ada aplikasi-aplikasi statistik yang akan membantu kita untuk mengolah data. Nah ketika kita akan menambahkan, ini kita bisa klik tanda plus di bagian ujung kanan, kemudian ini akan muncul dan kita tinggal checklist aja mana yang akan kita tampilkan di atas. Jadi kalau tadi kan SEM belum ada, kita checklist SEM, kemudian checklist yang lain. Jadi tergantung ya sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Nah kita kalau kita mau telusuri, kita bisa klik tanda di bagian kanan ya. Nah itu akan muncul bahwa ini bisa untuk analisis statistik yang klasik dan juga Bayesian. Nah kalau kita ingin mengakhiri, kita tinggal close ya. Ini terkait dengan pada menu yang kita munculkan juga, kita bisa klik about ya. Jadi kita kalau lupa gitu ya, sebenarnya link untuk mengeksplorasinya kita tinggal klik about aja. Nanti di sana ada link-link untuk mengeksplorasi JAS lebih detail lagi, lebih lengkap dan lebih rinci. Termasuk juga bagaimana kita mensitasi ya. Mensitasinya ini juga ditampilkan di sini. Kita bisa klik dari aplikasi ini. Demikian sekilas ya mengenai pengenalan terhadap aplikasi JAS, bagaimana mendownload dan menginstalasi. Selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut pada video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.